Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya fattahu ya 'alim. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum. Kembali kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita. Tentu ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar, yang dimana Allah Subhanahu wa taala yang pertama menghidupkan kita di atas keimanan, kemudian yang kedua di atas sunnah, kemudian yang ketiga di atas istiqomah menuntut ilmu. Tayyib, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Syurutus Shalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya selesai kita bahas tentang nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ada 8 yang disebutkan oleh beliau kemarin. Karena wudu ini berkaitan dengan syarat sah solat, maka Asy-Syaikh menyebutkan hukum yang terkait dengan wudu dari perkara yang penting, yaitu nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, al-khariju minas sabilain, semua yang keluar dari dua jalan. Semua yang keluar dari dua jalan, baik yang najis maupun yang suci, yang cair, yang padat, yang angin, membatalkan wudu. Bukan hanya di dubur, lewat kubul juga kalau keluar angin maka batal wudu. Kemudian yang kedua, najis yang volumenya banyak, yang keluar dari selain dua jalan dari tubuh kita. Najis yang volumenya banyak, yang keluar dari selain dua jalan dari tubuh kita, itu membatalkan wudu. Misalnya darah. Kalau darah keluar dari tubuh kita, volumenya banyak, maka wudu batal. Volumenya sedikit, wudu tidak batal. Termasuk najis adalah muntah. Muntah kalau keluar, volumenya banyak, wudu batal. Volumenya sedikit, wudu tidak batal. Sudah kita jelaskan kemarin pada pertemuan sebelumnya kalau tidak salah, bahwasanya volume banyak untuk muntah ketika muntah itu memenuhi rongga mulut. Jadi kalau di rongga mulut kita terisi penuh, misalnya ukurannya penuh oleh muntah, maka terhitung banyak. Kalau tidak penuh, belum penuh, berarti masih terhitung sedikit. Kemudian yang ketiga, zawalul aql, hilangnya akal, baik dengan gila, dengan pingsan, dengan tidur. Maka wudhu batal. Jadi orang yang tidur wudhunya batal, pingsan wudhunya batal, gila wudhunya batal. Kemudian yang keempat, menyentuh yang berbeda jenis. Laki-laki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh laki-laki disertai syahwat.
Artinya kalau tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Menyentuh yang dimaksud ini secara langsung, kulit dengan kulit langsung bertemu. Adapun pakai pembatas walaupun pakai syahwat tidak membatalkan. Kemudian yang kelima, menyentuh dengan tangan kemaluan, menyentuh kemaluan dan dubur atau dubur dengan tangan, maka wudhu batal. Mau sengaja, mau tidak sengaja. Mau pakai syahwat, tidak pakai syahwat tetap batal. Tapi dengan tangan. Artinya kalau selain tangan tersentuh di kemaluan tidak batal. Seperti bagian apa? Lewat dari pergelangan. Nah, ini tersentuh atau siku atau apa yang lainnya dari tubuh kita tersentuh kemaluan atau dubur tidak membatalkan. Yang membatalkan hanya tangan saja. Tangan mulai dari tempat dari tulang yang tumbuh di bawah apa ibu jari dengan di bawah kelingking. Nah, itu gelang apa namanya batasnya sampai di situ, sampai ke ujung kuku. Kalau itu menyentuh kemaluan maka wudhunya batal. Kemudian yang berikutnya kelima, keenam ya. Yang keenam, makan daging onta. Makan daging onta membatalkan wudhu. Yang ketujuh makan daging onta. Kemudian yang kedelapan, memandikan jenazah, batal wudhu. Yang kesembilan, ya tadi itu betul, makan daging onta. Yang keenam, memandikan jenazah. Yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, riddah, murtad. Orang murtad wudhunya batal. Kalau dia masuk Islam harus berwudhu lagi dia. Kemudian asyartul khamis, beliau melanjutkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan syarat sah salat yang kelima. Selesai kita dari syarat sah salat yang keempat, yaitu mengangkat hadas beserta rinciannya. Kemudian syarat sah salat yang kelima adalah izalatun najasah. Kata beliau, izalatun najasati min thalathin, minal badani wath thawbi wal buq'ati. Menghilangkan najis, membersihkan najis min thalathin, dari 3 perkara. Minal badan, yang pertama dari badan, wath thawb, kedua dari pakaian, yang ketiga wal buq'ah, tempat sholat. Nah ini syarat yang kelima, harus bersih dari najis. Harus bersih dari najis, suci dari najis. Apa yang harus disucikan dari najis? Ada tiga perkara. Yang pertama dari badan, perhatikan ikhwan. Perhatikan. Apa yang harus dibersihkan dari sholat kita? Najis. Dari berapa perkara? 3. Yang pertama dari badan, yang kedua dari pakaian, yang ketiga dari tempat sholat. Kalau ada najis menempel di badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita, maka sholat kita tidak sah. Kalau dari badan Ustadz kita sudah paham. Dari pakaian sudah paham Ustadz. Bagaimana kalau di tempat sholat? Yang dimaksud seperti apa? Apakah misalnya kita pakai sejadah, di ujung sejadah ada najis, kita pakai sholat itu sejadah, apakah sholat kita tidak sah? Nah ini rinciannya. Untuk tempat sholat yang kita pakai sholat, yang harus bersih dari najis adalah tempat berdiri kita, tempat duduk kita, dan tempat sujud kita. Selain itu bukan syarat.
walaupun berhadapan dengan kita. Misalnya kita sujud, ada najis di depan kita, selama kita tidak tersentuh pakaian kita, maka tidak membatalkan. Jadi yang diwajibkan menjadi syarat bersih dari najis, tempat sholat yang bersih dari najis adalah tempat sujud kita, tempat meletakkan tangan ketika sujud, tempat meletakkan dahi, hidung ketika sujud, dan tempat meletakkan kaki, lutut ketika sujud, dan juga tempat duduk. Adapun selain itu, walaupun ada najisnya, maka tidak mempengaruhi keabsahan sholat, walaupun dekat dengan kita. Jadi kalau di sejadah ada najis pas di depan kita misalnya, selama tidak menyentuh kita saat sholat, maka tidak mengapa. Wa dalilu qauluhu ta'ala, kata beliau, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir. Dalam surat apa ini ikhwan? Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila. Terus dan seterusnya, wa thiyabaka, bukan muzammil, mudaththir. Kena hipnotis ya. Wa thiyabaka fatahhir adalah surat mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Sucikanlah pakaianmu. Wa thiyabaka fatahhir. Taib asyartus sadis, kemudian syarat yang ke-6. Syarat sah yang ke-6, syarat sah salat. Kata beliau, satrul aurati, satrul aurah, menutup aurat. Kata beliau, ajma'a ahlul ilmi ala fasadi salati man shalla uryanan wa huwa yaqdiru. Telah sepakat ahlul ilmi. Apa yang mereka sepakati? Bahwasanya solat orang yang telanjang tidak menutup aurat, maka solatnya batal. Sepakat ahlul ilmi. Wa huwa yaqdir, kalau dia mampu atau dalam keadaan dia mampu. Artinya kalau dia tidak mampu menggunakan pakaian atau tidak ada pakaian saat itu, atau dia terikat, terpenjara misalnya di suatu tempat yang tidak memungkinkan dia menggapai pakaiannya, maka dia sholat dalam keadaan telanjang sah. Telanjang maksudnya tidak menutup aurat. Wa haddu auratir rajuli minas surrati ila rukbati. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan batasan aurat yang harus ditutup, yang menjadi syarat sah dalam sholat. Kata beliau, wa haddur auratir rajuli minas surrati ila rukbah. Batasan aurat untuk laki-laki dewasa yang sudah balik, minas surrah ila rukbah, dari pusar sampai siku. Dari pusar sampai siku harus tertutup. Kalau itu tertutup, maka sudah sah sholatnya. Wal amati kadzalika, demikian juga batasan aurat amah, budak perempuan. Budak perempuan. Zaman sekarang tidak ada budak lagi. Nah, ini budak diperjualbelikan, termasuk harta. Dan budak perempuan demikian juga batasan auratnya dari pusar sampai lutut dalam sholat. Wal hurratu kulluha auratun illa wajhuha au illa wajhaha. Kemudian aurat untuk perempuan yang sudah balik. Tadi laki-laki yang sudah balik, auratnya dari pusar sampai siku. Tapi pusar dan siku tidak masuk antara itu. Kalau itu sudah tertutup,
Ada orang sarungan, pakai sarung sholat misalnya, sarungnya nutup antara pusar dan lututnya, sholatnya sah. Sholatnya sah. Adapun perempuan yang sudah balik, semua aurat illa wajhaha, kecuali wajahnya, mukanya. Jadi semua ujung kuku, ujung kaki, ujung rambut harus tertutup semuanya, kecuali wajah. Kecuali wajah di dalam sholat ini ya. Bukan di luar sholat. Di dalam sholat. Kalau di luar sholat lain lagi auratnya. Taib, Ustadz, bagaimana ini tidak disebutkan yang belum balik. Kalau anak yang belum balik, auratnya adalah kemaluan, dubur dan kubul. Cukup menutup kubul dan duburnya, pakai celana dalam misalnya dia, tebal celana dalamnya misalnya, dia pakai sholat. Anak yang belum balik, sah sholatnya. Paham ini? Kita menyebutkan kadar yang sah. Bukan berarti kita seenaknya saja sholat model begini, jangan. Datang ke masjid, sholat tidak pakai baju. Kenapa? Saya dengar dari Ustadz, kajian Ustadz Ilham, syarat sah sholat cukup pusar dengan lutut. Pakai sarung ke masjid, tidak pakai baju misalnya, kalau sholat ke masjid. Sah saja kalau antum sholat, cuma antum akan diusir nanti itu sama orang, dikira orang gila. Ini dalam kondisi misalnya punya kebutuhan tidak pakai baju misalnya, lagi panas, di rumah sholat sendiri misalnya. Taib. Tapi kalau seandainya terjadi, sah saja sholatnya. Taib. Kalau yang sempurna ya nutup, pakai sempurna, ditutup mulai dari kepala tertutup, kemudian badan. Bagi laki-laki ini semakin longgar semakin bagus. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian inda kulli masjidin, ketika masuk masjid. Yang dimaksud sini ketika sholat, menunaikan sholat. Ai inda kulli sholatin, tafsirnya inda kulli sholatin. Asyartus sabi', kemudian syarat yang ketujuh. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustaz, area yang harus tertutup Ustaz, yang bagian mana Ustaz untuk aurat ini Ustaz? Depan, belakang, samping kiri kanan, atas atau bawah? Kan pakaian kita ini kan ada rongga bagian bawah juga rongga, ada lubang. Bagaimana Ustadz, orang cuma pakai sarung Ustadz, pakai celana dalam dia, mungkin ada yang tidak pakai celana dalam, cuma sarungan. Itu kan kalau sholat dia Ustadz, dan kalau mau diintip dari bawah terlihat Ustadz. Sahkah sholatnya Ustadz? Itu kan terlihat auratnya kalau dari bawah itu, apalagi sarungnya longgar. Yang dipersyaratkan adalah depan, bawah, samping kiri, kanan, dan atas. Kalau bawah tidak. Jadi walaupun aurat antum terlihat dari arah bawah, dari pakaian dari bawahnya, itu tidak mengapa. Jadi yang harus tertutup depan, belakang, samping kiri, kanan, atas. Begitu. Jadi kalau bagian atas bisa terlihat, aurat antum dari atas terlihat, tidak sah sholat. Misalnya longgar pakaian antum, begitu antum rukuk, misalnya pakaian cuma pakai segitu, misalnya satu. Begitu rukuk, ini melar ini, tergantung begitu terbuka, kemudian terlihat aurat.
kemaluan terlihat dari arah sini, maka sholat tidak sah. Karena yang terlihat dari atas. Hah? Tapi kalau yang dari bawah tidak mengapa. Jadi kalau aurat terlihat dari bawah tidak mengapa. Biar memang tidak dipersyaratkan oleh para ulama. Baik. Kita masuk syarat yang ke berapa? Sabi yang ketujuh. Dukhulul waqti, kata beliau rahimahullahu taala, syarat yang ketujuh agar solat menjadi sah adalah dukhulul waqti, masuk waktu solat. Artinya kalau belum masuk waktu solat belum sah, atau tidak sah solat. Mau solat zuhur masih setengah 12 misalnya, tidak sah. Di sini beliau mengatakan dukhulul waqti, masuk waktu. Beliau tidak mengatakan keluar waktu. Karena keluar waktu bukan sah solat. Yang sah solat, syarat sah solat adalah masuk waktu. Kalau sudah keluar waktu tetap sah solat. Cuma namanya qadha. Pelaksanaan ibadah atau solat di luar waktu namanya qadha. Mengqadha namanya. Tetap sah. Di sini beliau mengatakan masuk waktu bukan keluar waktu. Kecuali di sholat Jumat. Kalau sholat Jumat yang dipersyaratkan adalah waktu. Masuk waktu dan sebelum keluar waktu. Kalau sudah keluar waktu sudah tidak sah sholat Jumat. Pelaksanaan waktu sholat Jumat adalah asar. Terakhir waktunya asar. Begitu masuk waktu asar, waktu sholat Jumat selesai. Sudah tidak bisa lagi, tidak sah lagi untuk melaksanakan sholat Jumat setelah itu. Adapun sholat zuhur, asar, walaupun keluar waktu, tetap antum wajib melaksanakan. Tetap sah sholat antum. Cuma kalau antum sengaja sampai keluar waktu, mengulur-ngulur sholat sampai keluar waktu, ya dapat dosa. Tapi tetap sah, wajib antum melaksanakan. Makanya beliau mengatakan masuknya waktu. Jadi syarat sah itu masuk waktu, bukan keluar waktu. Wa dalilu minas sunnati, dalilnya adalah dari sunnah. Maksudnya dalil yang dari sunnah menunjukkan bahwasanya masuk waktu ini syarat sah. Haditsu Jibril annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awwalil waqti wa fi akhirih. Yaitu hadis Jibril alaihi salam. Beliau Jibril alaihi salam amman nabiyya, menjadi imam untuk Nabi Muhammad. Maksudnya beliau mengimami Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril itu waktu menyampaikan wahyu tentang tata cara waktu pelaksanaan sholat 5 waktu, itu Jibril mengajarkan Nabi Muhammad secara praktek. Malaikat Jibril menjadi imam amman nabiyya. Baik, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya belajar itu harus ada guru. Coba lihat bahwa kalau kita perhatikan, Allah bisa saja langsung mewahyukan kepada Rasulullah secara langsung. Tapi kenapa pakai utusan lagi? Ngutus malaikat Jibril lagi untuk menyampaikan wahyu. Padahal Allah sendiri bisa langsung menitiskan atau mewahyukan ke dada Rasulullah tentang tata cara sholat dan seterusnya. Tapi mengapa masih pakai perantara malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, mengajarkan Al-Quran, tata cara sholat dan seterusnya. Di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya belajar itu harus talaki, harus lewat guru langsung, harus ada yang ngajar langsung. Tidak bisa lewat baca sendiri misalnya. Apalagi cuma lewat belajar lewat media massa. Tayyib. Itu bahaya, bisa salah paham. Jadi harus ada guru. Kecuali bagi orang yang ilmu alatnya sudah kuat. Kalau ilmu alatnya sudah kuat silahkan. Sudah bisa memfilter, bisa mengelola ilmunya bisa.
seperti kemampuan bahasa Arabnya sudah bagus, ilmu usul fikihnya sudah bagus, sebagian fikihnya sudah bagus, akidahnya dia belajar sudah lurus, nah itu bisa. Tapi kalau masih dari awal untuk pemula tidak layak belajar ilmu agama sendiri. Ilmu dunia saja bisa salah paham, apalagi ilmu agama. Harus belajar langsung. Biar kalau sudah kuat, ilmu alatnya sudah kuat, baru bisa belajar sendiri, baca sendiri supaya tidak salah paham. Taib. Nah ini malaikat Jibril alaihissalam mengimami Nabi Muhammad SAW. Fi awalil waktu wa fi akhirihi, pada awal waktu dan akhirnya. Malaikat Jibril itu beberapa kali ketika masuk waktu sholat, malaikat Jibril mengimami Nabi Muhammad, ngajak Nabi Muhammad, ayo sholat. Sholat di awal waktu. Besok lagi, misalnya sholat zuhur di awal waktu. Besok lagi di pertengahan waktu. Besok lagi di akhir waktu. Malaikat Jibril itu menjadi imam, Nabi Muhammad menjadi makmum. Dia ajarkan. Kemudian kata malaikat Jibril, faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, as-salatu baina hadzainil waqtaini. Salat itu di antara ini yang saya ajarkan kepada kamu. Saya ajarkan di hari pertama di awal, hari kedua pertengahan, hari ketiga ini akhir. Ini saja di antara ini waktu salat. Artinya apa? Artinya mau sholat harus sudah masuk waktu. Dan sholat itu ada waktunya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innas sholata, sesungguhnya sholat itu kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang yang beriman oleh Allah kitaban mawquta. Sudah memiliki waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan, kitaban mawquta. Jadi sholat diwajibkan kepada orang yang beriman memiliki waktu yang sudah ditetapkan, kitaban mawquta. Ay mafruḍan fil awqat. Ay mafruḍan fil awqat, diwajibkan untuk dilaksanakan pada waktunya. Itu maksudnya kitaban mawquta, harus dilaksanakan pada waktunya. Wa dalilul awqat, dalil tentang waktu. Beliau menyebutkan lagi dalil yang lain dari Al-Quran. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Aqimis salat, tegakkanlah salat wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Kapan liduluki syamsi? Dimulai dari tergelincirnya matahari. Ila ghasakil lail, sampai malam telah gelap gulita. Artinya itu pelaksanaan sholat zuhur, asar, sampai maghrib, sampai isya. Wa Qur'an al-fajr, dan demikian juga pada fajar, sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya bacaan pada sholat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan sholat subuh. Sholat subuh ya ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum, adalah sholat yang utama dibanding sholat-sholat yang lain. Sholat yang utama yang paling disukai oleh Allah dua, sholat asar dengan sholat subuh. Makanya para malaikat disebutkan dalam hadis yang sahih, turun pada waktu itu semuanya. Malaikat siang, malaikat malam berkumpul pada waktu subuh dan pada waktu asar. Makanya utama pelaksanaan sholat di waktu itu lebih utama dibanding waktu-waktu yang lain. Subuh dengan asar. Malaikat siang dengan malaikat malam berkumpul di situ, ngumpul. Maksudnya Ustaz, di sana ada para malaikat yang Allah tugaskan bergiliran, sip istilahnya. Ada yang ditugaskan siang, setelah itu dia naik malam lagi, ada lagi yang ditugaskan yang lain. Di sholat zuhur datang malaikat siang, di sholat maghrib datang malaikat malam, sholat isya datang malaikat malam.
Tapi di waktu subuh, malaikat siang malam turun bareng-bareng itu. Waktu asar, zuhur lagi, semua malaikat siang. Asar, malaikat siang dan malam turun bareng-bareng itu, ngumpul. Ingat pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasanya kedatangan malaikat di suatu tempat menunjukkan keberkahan tempat tersebut. Kehilangan malaikat atau tidak adanya malaikat di suatu tempat menunjukkan apa? Kurangnya berkah di tempat itu. Makanya rumah yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa, ada anjing, malaikat tidak akan masuk. Malaikat siapa? Rahmat. Menunjukkan suatu tempat kalau dijauhi oleh malaikat itu tempat terlaknat itu. Tempat yang tidak berkah. Kedatangan malaikat di situ berarti berkah. Makanya di malam Lailatul Qadar malaikat itu banyak turun. Malam Lailatul Qadar berkah. Baik. Asyartu tsamin, syarat yang ke-8. Syarat sah yang ke-8, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Jadi sah salat seseorang kalau menghadap kiblat. Kalau dia tidak menghadap kiblat dalam keadaan dia mampu, tidak sah salatnya. Kecuali dia tidak mampu, misalnya terikat, ditawan oleh musuh, misalnya diikat di sebatang pohon, pohon menghadap ke timur, dia mau sholat ya jelas dia hadap timur, dia mau balik tidak bisa itu. Nah itu tidak mampu. Atau dia sakit, terbaring, atau dalam posisi dia menghadap timur misalnya, atau selain barat, selain apa? Kiblat. Maka dia sholat sesuai kemampuan dia. Yang dimaksud sini mampu untuk sholat, untuk apa? Menghadap kiblat. Baik. Menghadap kiblat di sini ada dua macam. Kalau dia lihat langsung maka harus tepat menghadap Ka'bah, bangunan Ka'bah. Kalau dia tidak bisa lihat karena kejauhan, misalnya kejauhan, contohnya kita di Indonesia ini, maka cukup menghadap ke arah Ka'bah saja. Walaupun tidak tepat banget, sah saja. Contoh kita sholat ini, mana kita tahu sholat kita ini memang pas menghadap Ka'bah atau tidak bangunannya. Tapi sah. Sepakat para ulama, hukum sholat kita sah. Selama kita menghadap ke arah Ka'bah. Adapun orang yang melihat dengan mata kepalanya langsung Ka'bah, dia harus tepat. Kapan meleset sedikit tidak sah sholatnya. Meleset dari bangunan Ka'bah tidak sah sholatnya. Baik, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa dalilu qauluhu ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ustaz, bagaimana kalau dia sholat Ustaz dalam keadaan menghadap ke selain kiblat? Waktu itu dia lupa, atau dia tidak tahu Ustaz, dia safar misalnya. Begitu dia setelah sholat baru dia tahu ternyata dia menghadap ke arah timur misalnya, atau membelakangi kiblat, samping kiri kanan kiblat. Kita katakan sholatnya tidak sah, harus dia ulang. Harus dia ulang. Kecuali dalam kondisi yang memang tidak ada tempat bertanya dan dia tidak bisa beristihad, meneliti arah kiblat. Misalnya dia tersesat di hutan, dia tidak tahu mana arah kiblat, ya dia sholat saja sesuai yang dia yakini, sholat. Adapun di kampung perkampungan seperti ini, perkotaan, tidak boleh. Orang mengatakan saya tidak tahu arah kiblat, harus dia bertanya. Wajib dia bertanya sama penduduk di situ. Kalau ada kompas, wajib pakai kompas.
Kalau dia tidak mau bertanya, sholat sesuai keyakinan dia, kemudian ternyata salah, atau sholat sesuai keyakinan dia, padahal ada orang yang dia mampu untuk bertanya, maka sholatnya tidak sah. Tayyib qad nara taqalluba wajhika fis sama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qad nara, kami melihat, sungguh kami melihat, taqalluba wajhika fis sama, berbolak-baliknya wajahmu ke atas. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ini berharap kepada Allah, dia minta kepada Allah agar arah kiblat ini diganti ke Ka'bah. Karena waktu itu di awal Islam arah kiblat kemana? Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ke arah Syam. Dan Rasulullah SAW berharap bagaimana arah kiblat ini diturunkan wahyu oleh Allah supaya dihadapkan ke Ka'bah. Kata Allah, sungguh kami melihat berbolak-baliknya wajahmu, maksudnya engkau meminta atau berharap kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kiblat ini dirubah ke kiblat ke Ka'bah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Sungguh kami akan memalingkan atau memindahkan kiblat kepada kiblat tardhaha yang engkau inginkan, kata Allah. Nah, dari ayat sini setelah turun ayat ini, maka kiblat berubah jadi ke Ka'bah, sudah bukan ke Baitul Maqdis. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu di dalam salatmu syatrul masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke arahnya, ke arah Masjidil Haram atau ke arah Ka'bah. Nah, ini dalil tentang arah kiblat. Bahwasanya menghadap kiblat dalam sholat adalah syarat sah. Kalau tidak dikerjakan, sholatnya tidak sah. Asyartu tasi', syarat yang ke-9, an-niyatu, niat. Perhatikan. Jangan ada yang bisik-bisik ngobrol dengan temannya di samping. Perhatikan. Syarat yang ke-9, an-niyah, niat. Syarat yang ke-9, niat. Wa mahalluhal qalbu, tempatnya adalah di hati. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tempat niat itu di hati. Wa talaffudzu biha bid'atun. Talaffudz, mengucap biha, niat, bid'atun adalah bid'ah. Jadi mengucap niat bid'ah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya mengikuti ulama yang sebelumnya, Imam Ahmad dan ulama-ulama setelahnya, yang menghukumi bahwasanya talaffuz, mengucap niat adalah bid'ah. Contohnya dalam salat, usolli fardhal maghribi 3 raka'atin ma'muman au imaman au munfaridan. Ini beliau bilang bid'ah. Baik. Tapi bid'ah, penghukuman bid'ah di sini bid'ah yang pada perkara yang ijtihad. Artinya perkara yang yang ijtihadiyah. Mungkin ada yang bertanya apa itu perkara ijtihadiyah? Perkara yang boleh toleransi. Tidak boleh menghukumi sesat orang yang mengamalkan seperti ini. Jadi kalau antum lihat ada orang yang ketika dia sholat dia bilang usolli fardhal maghribi, karena memang ada ulama yang berpendapat demikian.
Itu pun di mazhab Asy-Syafi'i niat bukan mereka bilang, itu pun di mazhab Syafi'i mengucap ucapan tadi itu mereka tidak anggap sebagai niat. Jadi kalau ada mazhab Syafi'i yang mengaku mazhab Syafi'i mengatakan itu niat, salah. Karena ulama Syafi'i menganggap itu bukan niat, tapi itu hanya ucapan untuk membantu hati agar mengingat niatnya. Jadi dia bilang usolli, saya sholat. Setelah dia ucap, jadi sadarlah hatinya, saya sholat. Jadi ulama Syafi'i mengatakan itu bukan niat. Itu lafaz tersebut hanya membantu. Bisa jadi orang lalai saat itu, ketika dia katakan usolli, jadi sadar dia. Jadi mereka bilang itu bukan niat, itu sekedar lafaz untuk membantu niat. Jadi itu bukan niat, itu lafaz untuk membantu niat. Walaupun demikian, yang afdol tidak membaca, tidak diucap, cukup dalam hati saja. Ustadz, dalam hati maksudnya apa? Ya dihadirkan, saya ini mau sholat maghrib, saya ini sholat isya, saya ini sholat subuh. Itu maksudnya. Bukan yang dimaksud niat dalam hati ini berkata-kata di dalam hati, bergumam bahasa Indonesia. Jadi dia tidak ucapkan, cuma dia niatkan di dalam hati. Contohnya dia di dalam hati katanya usolli fardul maghribi thalatha raka'atin, tapi di dalam hati ya tetap saja tidak disyariatkan itu. Yang dimaksud niat di sini sesuatu yang apa? Dia sadar kalau dia itu mau melaksanakan ibadah apa yang dia akan laksanakan. Dia mau berdiri, dia sadar ini sholat maghrib. Berdiri dia mau takbir, dia sadar ini sholat isya. Itu maksudnya dia. Gampang, niat itu tidak susah. Bukan diucap di dalam hati, bukan. Wadalilu hadis, dalilnya adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan itu binniyat, tergantung dengan niat. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketawa sama siapa? Jangan. Kalau ada teman yang mengajak bicara, jangan dilayani. Jangan tengok ke dia. Baik, innamal a'malu binniyat. Dari mana kita ambil istimbat? Kalau dalam hadis ini niat itu beda dengan amalan. Ya, karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang mulia ini membedakan amalan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu tergantung dengan niat. Berarti menunjukkan amalan lain, niat itu lain. Niat ya di dalam hati. Ya kan? Amalan ya amalan. Anggota tubuh. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan tergantung dengan niat. Amalan tergantung dengan niat. Berarti amalan lain, niat lain. Beda. Niat ya dalam hati. Nah, ini dalil. Amalan itu tergantung niat. Dan wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan ma nawa, sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau dia niatkan sholat zuhur, ya sholat zuhur. Kalau dia niatkan sholat maghrib, ya sholat maghrib. Niatkan sholat witir, itu maksudnya. Niatkan sholat subuh, ya sholat subuh. Kalau orang sementara mau sholat subuh, pas masuk waktu subuh dia ke masjid, dia niatnya sholat maghrib, sah sholat subuhnya? Tidak sah. Karena orang itu akan mendapatkan, memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya sholat subuh, ya sholat subuh. Walaupun di sholat maghrib. Apakah sah sholat subuhnya? Tidak sah, karena belum masuk waktu. Paham di sini ikhwan? Tidak sah sholat subuhnya.
Arti dari hadis ini adalah kita harus menentukan niat kita. Kalau ibadah itu memiliki jenis-jenis, berjenis-jenis, kita harus tentukan. Kecuali tidak ada jenisnya. Kalau ada jenisnya harus ditentukan. Sholat banyak jenisnya. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib berjenis-jenis lagi. Ada sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur, sholat subuh, sholat asar, Jumat, beda-beda. Sholat sunnah lagi lebih banyak. Nah, harus ditentukan mau sholat yang mana. Nah itu. Baik ya ikhwan. Dan di mazhab Hambali memasukkan niat ke dalam syarat sah. Sementara di mazhab Asy-Syafi'i memasukkan niat rukun. Rukun termasuk gerakan sholat, amaliyah sholat. Kalau syarat dia di luar sholat, harus terpenuhi sebelum masuk sholat. Jadi syarat itu bukan sholat, rukun termasuk sholat. Paham ya? Contohnya apa tadi? Menutup aurat, syarat sholat. Tapi menutup aurat itu bukan sholat, dia bukan sholat. Kalau rukun, contohnya ruku. Ruku sholat, gerakan sholat. Sujud ruku, sujud termasuk rukun sholat, gerakan sholat. Nah, Asy-Syafi'i memasukkan niat ke dalam rukun. Dia rukun sholat, bukan syarat sah sholat. Sementara Hambali memasukkan niat ke dalam syarat sah. Niat syarat sah, bukan rukun. Makanya di mazhab Asy-Syafi'i, perhatikan, niat itu harus berbarengan dengan sholat. Begitu Allahu Akbar harus niat di situ letaknya. Niat sholat maghrib. Sudah dia niatkan sholat maghrib di situ. Karena niat itu rukun menurut Asy-Syafi'i. Kapan antum dahulukan niat antum, pas mau masuk sholat sudah lalai dari niat antum, tidak sah sholat antum. Mazhab Syafi'i ketat. Karena mereka memasukkan niat ke dalam rukun. Sementara mazhab Hambali tidak. Niat itu syarat sah saja, tidak masuk rukun. Kenapa? Karena antum boleh dahulukan niat antum, walaupun setelah itu antum lalai, tidak mengapa, tetap sah. Pak, pas masuk masjid misalnya niat mau sholat maghrib, sebelum sampai di shaf sudah mengingat yang lain. Pas masuk shaf dia angkat takbir, dia masih mengingat yang lain, belum fokus menentukan ini mau sholat apa, tapi sudah tadi. Maka di mazhab Hambali sah sholatnya, tidak mengapa. Ada rentang antara niat dengan takbiratul ihram dalam sholat, ada rentangnya, tidak mengapa, sedikit. Tapi kalau rentang durasinya lama tidak sah, niatnya tidak sah. Misalnya waktu dari rumah mau ke masjid mau sholat maghrib, pas di perjalanan mikir sesuatu, karena motor saya tadi jatuh rusak, singgah lagi di toko mau beli sabun, lalai sudah dia mau sholat maghrib, jalan sambil ke masjid dalam keadaan lalai, pas di shaf Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena niatnya belum terpasang, belum hadir niatnya, ingin sholat maghrib. Kalau rentang waktunya masih lama, kalau sedikit rentang waktunya, lalainya itu begitu masuk dia angkat takbir sah. Kalau Syafi'i ketat, tidak sah itu, harus berbarengan. Allahu Akbar itu dia sudah harus ingat dia mau sholat apa. Baik, demikian ya ikhwan yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan masih kita dipanjangkan umur untuk melanjutkan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan arkanus sholat, rukun sholat. Insyaallah kita akan masuk ke rukun sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah setelah azan kita baca pertanyaan ini.